Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di channel YouTube saya, Mas Septi. Sahabatku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan hidupnya, sehat selalu, rezeki dan panjang umur, dan semoga ke depan hidupnya semakin bahagia bersama pasangannya. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang suatu rasa dalam suatu hubungan yang ada rasa benci tapi rindu. Nah, suatu hubungan yang mengalami benci tapi rindu ini adalah suatu hubungan yang sudah tidak harmonis, yang dimana suatu hubungan ini menyakitkan tapi masih bertahan. Kenapa ada rasa benci tapi rindu? Ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu ketika kamu pernah diselingkuhi, pernah dihianati, secinta-cintanya kamu sama dia, sesayang-sayangnya kamu sama dia, ketika kamu sudah pernah diselingkuhi atau dihianati ini, dan kamu masih mempertahankan suatu hubungan dikarenakan hubunganmu sudah berjalan lama dan sudah terlalu penuh banyak kenangan yang kalian lakukan. Mungkin karena sudah punya anak, hingga kamu pertahankan hubungan yang menyakitkan ini ya, benci tapi rindu. Dan suatu hubungan yang pernah mengalami, pernah diselingkuhi, pernah dihianati ini, ketika masih bertahan, ini pasti mengalami rasa benci tapi rindu. Dan yang kedua yang menyebabkan suatu hubungan mengalami rasa benci tapi rindu, ketika kamu dimanfaatkan. Secinta-cintanya kamu sama dia, sesayang-sayangnya kamu sama dia, ketika kamu dimanfaatkan, bahagiamu dengan susahmu itu tidak seimbang, masih banyak susahmu. Karena kamu ingin telepon dia saja harus bayar, kamu ingin ketemu dia harus bayar, kamu ingin bermesraan dengan dia juga harus bayar. Nah, terlalu banyak sesuatu yang diminta dari kamu ketika kamu dimanfaatkan. Minta ini, minta modal ini, ya, terus ada yang diminta oleh dia. Ketika kamu ngajak ketemu dia atau ngajak ngobrol dia ya, karena apa? Dia ada untuk kamu. Karena tujuannya apa? Tujuan dia hanya memanfaatkan kamu. Rasa benci tapi rindu ini akan menyelimuti hidupmu ketika kamu masih bertahan sama dia. Ketika kamu sudah memberikan semuanya yang diminta dia, dia masih kurang, masih minta ini ya. Rasa benci tapi rindu ini akan menyelimuti hidupmu ketika kamu masih bertahan dalam situasi yang dimanfaatkan. Ketika kamu masih bisa ngasih dia nanti akan enak, mudah dihubungi, mudah telepon, mudah datang. Tapi ketika kamu sudah tidak bisa memberikan sesuatu pada dia nanti akan pergi dan meninggalkanmu. Kamu akan mengalami benci tapi rindu. Bencinya karena kamu sudah habis-habiskan, sudah banyak yang kamu korbankan untuk dia. Rindunya karena kamu terlalu sayang sama dia, hingga kamu menuruti apa saja yang diminta dia. Dan akhirnya setelah kamu nggak bisa ngasih dia sulit dihubungi, dia jarang datang, dan kamu ditinggalkan. Nah, jadi rasa benci tapi rindu ini akan selalu ada pada seorang yang menjalin hubungan ketika dimanfaatkan. Dan yang ketiga yang menyebabkan rasa benci tapi rindu dalam suatu hubunganmu, yaitu ketika kamu menjalin hubungan dengan pasanganmu, tapi ada keluarga dari pasanganmu yang ikut campur dalam urusan rumah tanggamu atau hubunganmu. Ini bisa menyebabkan rasa-rasa benci tapi rindu yang ada dalam dirimu
Karena suatu hubungan ketika ada orang ketiga dari pihak keluarga yang kecampur dan pasanganmu lebih percaya pada keluarganya daripada kamu bisa menjadi tidak dihargai, dianggap orang sepele, dan kamu bisa direndahkan oleh pasanganmu, juga keluarga dari pasanganmu. Nah, suatu hubungan ketika ada orang ketiga dari pihak keluarganya, ini bisa menyebabkan suatu perpecahan dalam suatu hubungan itu. Ketika dipertahankan, maka rasa-rasa benci tapi rindu itu nanti akan menyelimuti hidupmu. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, dalam menjalin suatu hubungan pasti ada pahitnya, pasti ada getirnya. Jadi pahit getir dalam suatu kehidupan yang berasal dari suatu hubungan, hingga menyebabkan rasa-rasa dalam suatu hubungan itu menjadi suatu rasa benci tapi rindu. Ini sangat menyiksa dalam suatu hubungan ketika kamu masih mempertahankan. Jadi dalam menjalin suatu hubungan itu semuanya tidak seindah yang kita bayangkan, dan juga tidak sebahagia yang kita inginkan. Suatu rumah tangga pasti ada masalah, suatu hubungan pasti ada masalah. Nah, masalah-masalah ini itu berbagai masalah, dan masalah dalam suatu hubungan itu selalu ada. Jadi setiap ada hubungan selalu ada masalah. Yang masalah itu berbeda-beda. Ada masalah dari perselingkuhan, ada masalah karena dimanfaatkan, dan juga masalah dari orang ketiga, mungkin dari keluarganya atau dari saudaranya yang ikut campur dalam suatu urusan rumah tanggamu atau hubunganmu dengan pacarmu, yang bisa menyebabkan suatu masalah ketika hubungan itu dijalankan, ketika hubungan itu dipertahankan. Nanti rasa-rasanya itu ada rasa yang tidak enak, ya, antara rasa benci tapi rindu. Bencinya terlalu banyak masalah yang dihadapi, rindunya kamu terlalu sayang sama dia hingga kamu masih kuat dan bertahan untuk mempertahankannya. Dan saya katakan dalam menjalin suatu hubungan, baik rumah tangga atau pacaran, itu semua pasti ada masalah. Masalah dalam suatu hubungan, masalah dalam suatu kehidupan itu selalu ada. Makanya dalam satu hubungan itu kalau bisa kita menguat-nguatkan. Yang kuat masih bertahan, yang tidak kuat pasti akan berpisah. Dan adapun solusi untuk satu hubungan yang mengalami benci tapi rindu, ya, hubungan yang menyakitkan tapi masih bertahan, ini solusinya adalah kita pasrahkan, ya, hidup kita, hubungan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih mendekatkan diri padanya, kita bersabar dan banyak doa supaya semua segera berubah sesuai yang diharapkan dan bisa membahagiakan. Meskipun hubunganmu benci tapi rindu, setidaknya nanti ada bahagianya. Ini yang pertama, yaitu dilakukan suatu sedekah. Sering lakukan sedekah ke kotak amal yayasan anak yatim, ke kotak amal masjid, ya, itu seikhlasnya. Biasanya di toko juga ada kotak amal itu, ya. Sering melakukan sedekah, nanti hidupmu akan berubah. Yang kurang baik akan menjadi lebih baik, dan semua masalah-masalahmu itu nanti yang menolong adalah sedekahmu. Dan solusi yang kedua untuk menghadapi suatu masalah hubungan yang ada rasa benci tapi rindu, ini sangat menyiksa hati kita, yang dimana ketika kamu menjalani suatu hubungan yang benci tapi rindu ini, ketika kamu sudah tidak kuat, ya, sudah sangat-sangat tidak kuat untuk mempertahankannya, ya, ini lepaskan, ikhlaskan, tinggalkan. Ketika suatu hubungan sudah tidak ada baik-baiknya, sudah tidak ada indah-indahnya, yang ada hanya masalah saja,
satu belum selesai tambah masalah satu lagi, ini belum kelar sudah ketambahan masalah lagi. Untuk apa suatu hubungan yang sudah tidak ada indah-indahnya? Untuk apa suatu hubungan yang sudah tidak ada bahagia-bahagianya? Perilakunya tidak baik, ucapannya tidak baik, nafkah lahir batin juga sudah diabaikan, ya. Jadi ketika suatu hubungan sudah tidak ada indah-indahnya, sudah tidak ada bahagia-bahagianya, dan kamu di situ tidak dihargai, tidak diorangkan, dan kamu sangat-sangat menderita dalam satu hubungan itu, jalan satu-satunya yaitu kamu harus meninggalkan. Kamu harus berani melakukan suatu perubahan. Untuk apa bertahan kalau tidak membahagiakan? Mending kamu melakukan suatu perubahan. Berubahlah, ikhlaskan suatu hubungan yang gak baik ini. Mudah-mudahan nanti kamu menemukan orang yang lebih baik, suatu hubungan yang bisa kamu harapkan, bisa membahagiakan dan bisa menyenangkan. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, kita hidup di dunia itu kita harus memilih yang baik, yang makan baik, yang sangat baik, ya. Jadi kita jangan takut memilih, kita jangan takut meninggalkan untuk suatu perubahan. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, suatu masalah pasti ada solusinya ketika kamu mau mencari solusi dan berani mengambil suatu keputusan. Saya yakin kamu bisa bahagia asal kamu mau berusaha untuk bisa bahagia. Dan sahabatku dimanapun Anda berada, dalam suatu kehidupan kita harus berusaha untuk menjadi yang lebih baik, makin baik, dan menjadi sangat baik. Semoga dalam berbagi kali ini bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ambil positifnya saja, abaikan yang negatif. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.